Selamat malam, buruh salam teman-teman semua. Nama saya Frans Devila Manggagape Manurung. Hari ini saya akan presentasi pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang harus kita yang pertama kali akan kita bahas itu apa itu ketergantungan antar ruang. Jadi ketergantungan antar ruang itu adalah kegiatan ekonomi yang tidak berdiri sendiri, yang berarti yaitu bergantung kepada sumber yang lainnya, dia nggak bergantung kepada sumber dirinya sendiri. Nah, di ketergantungan antar ruang ini itu kita akan membahas 4 hal, yaitu migrasi penduduk, terus transportasi, terus itu yang ketiga pendidikan, habis itu yang keempat ekonomi. Nah, yang pertama akan kita bahas itu migrasi penduduk. Apa sih itu migrasi penduduk? Nah, migrasi penduduk itu adalah perpindahan penduduk akibat pengaruh dari ketergantungan antar ruang. Nah, migrasi penduduk itu dibagi menjadi 2 hal, yaitu migrasi nasional dan internasional. Nah, migrasi nasional itu adalah perpindahan penduduk dari daerah lain ke daerah berikutnya, atau ibaratnya perpindahan dalam negeri lah. Sedangkan kalau perpindahan internasional itu adalah perpindahan penduduk tapi di negara yang berbeda-beda, dia nggak cuma daerah yang berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apa yang menyebabkan penduduk-penduduk ini harus bermigrasi? Apa yang menyebabkan mereka harus bermigrasi? Itu dikarenakan bisa dikarenakan dengan kepadatan penduduk, yang dimana dengan padatnya suatu masyarakat dalam suatu kota atau daerah itu bisa mengurangi persentase atau kemungkinan untuk masuk ke pekerjaan. Terus yang kedua itu juga bisa karena kemiskinan. Terus yang ketiga itu bisa juga karena peperangan. Habis itu yang keempat itu juga bisa dikarenakan kondisi politik dari negara yang sedang tidak baik. Atau mungkin yang kelima itu juga bisa dikarenakan masalah lingkungan. Atau keenam itu juga bisa dikarenakan kesempatan pendidikan yang rendah, yang dimana pendidikan ini itu adalah kunci untuk akses ke suatu pekerjaan. Jadi dengan rendahnya pendidikan itu juga bisa mengurangi akses seseorang untuk masuk ke dalam suatu pekerjaan. Nah, apa saja yang menghambat penduduk untuk bermigrasi? Yang menghambat penduduk untuk bermigrasi itu ada 4 hal. Pertama, karena faktor pribadi, ya mungkin juga itu dikarenakan bisa itu yang membuat mereka untuk tidak bermigrasi atau berpindah ke daerah atau negara yang lain. Terus yang kedua itu juga bisa dikarenakan jarak yang jauh. Nah, dikarenakan jarak yang jauh itu juga bisa menghasilkan biaya migrasinya yang tinggi. Jadi itu ketiga. Terus juga bisa menghasilkan kesulitan transportasi, yang keempat. Nah, apa saja pengaruh-pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk ini? Itu ada sekitar 4 hal. Yang pertama, migrasi penduduk antar negara menjadi lebih mungkin dikarenakan adanya globalisasi. Kedua, perkembangan ekonomi di satu kota atau daerah mengurangi keinginan pindah tempat. Terus ketiga, mobilitas non permanen dapat terjadi ketika penduduk berpindah untuk mendapatkan kerja. Terus yang keempat, terjadinya migrasi penduduk antar daerah itu bisa dikarenakan faktor ekonomi. Nah, dengan bermigrasinya suatu penduduk itu bisa menghasilkan dampak negatif dengan dampak positif. Nah, untuk dampak positifnya itu, jika suatu penduduk itu mau mencari suatu pendidikan yang baik, yang tinggi, atau mungkin mencari pekerjaan dikarenakan di wilayahnya yang sebelumnya yang tepat itu nggak bisa memberikan dia pekerjaan. Nah, jika mereka berpindah ke suatu kota atau daerah lain terus berkontribusi dengan kota atau daerah tersebut,
itu bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi untuk negara juga. Nah, tetapi dampak negatifnya dari migrasi pendudukannya itu juga bisa menghasilkan eh, populasi yang kebanyakan. Jadi dengan mereka bermigrasi ke satu wilayah, itu kan juga kalau itu bisa memberikan hal yang positif, itu kan juga bisa membuat mereka lebih nyaman. Nah, dengan membuat mereka lebih nyaman itu pasti juga mereka akan tinggal di situ. Jadi mereka dengan semakin banyaknya orang itu juga bisa berpotensi untuk mengurangi pekerjaan, yang kemudian itu juga mampu menciptakan adanya pengangguran. Atau kalau nggak pengangguran, ya itu juga bisa mereka yang nggak mau berkontribusi. Jadi jika mereka nggak mau bekerja, eh, nggak mau bekerja untuk negara atau berkontribusi untuk negara, tapi ujung-ujungnya buat masalah, itu bisa membuat kacau suatu kota atau daerah, yang kemudian itu bisa mengakibatkan protes. Terus dengan adanya kejadian yang beginian, pengangguran, terus kekacauan satu kota atau daerah, atau mungkin protes dari rakyatnya itu sendiri, itu juga bisa mengakibatkan penurunannya suatu ekonomi negaranya langsung menurun. Nah, terus sekarang yang akan kita bahas itu nomor 2, itu adalah transportasi. Apa itu transportasi? Jadi transportasi itu adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan. Jadi di dalam transportasi itu ada sekitar 3 jenis, yaitu transportasi darat, yang dimana itu adalah pengangkutan di darat seperti mobil atau truk. Terus ada transportasi air, yang dimana itu pengangkutan di air kayak kapal. Habis itu transportasi yang ketiga itu adalah transportasi udara, yang dimana pengangkutannya di udara seperti pesawat. Nah, transportasi ini mereka itu juga berperan dalam ekonomi negara. Jadi itu berperan itu bukan hanya untuk berdagang, itu juga bisa untuk berpariwisata. Jadi mereka ini kan berperan dalam ekonomi, itu bisa dalam dua hal, perdagangan dan pariwisata. Nah, dengan adanya perdagangan, itu mereka bisa saling tukar menukar, impor dan ekspor dari negara yang A dengan negara yang B. Terus kalau untuk pariwisata, dengan adanya pariwisata atau turis yang mau masuk ke dalam satu negara, nah itu bisa juga meninggikan daya tarik suatu investor atau seorang investor, yang kemudian itu juga bisa memungkinkan dia datang ke suatu negara ini. Jadi dengan dia datang ke negara ini, itu bisa juga membuat dia berinvestasi di negara ini, yang kemudian itu juga bisa membangkitkan ekonomi. Nah, peran-peran dari transportasi dalam kegiatan ekonomi selain dari perdagangan dan pariwisata itu ada 3 hal. Yang pertama, kebutuhan sarana transportasi antar daerah meningkat seiring meningkatnya kegiatan ekonomi yang terjadi antar daerah tersebut. Terus yang kedua, kegiatan ekonomi antar daerah dapat terhambat atau tidak maksimal apabila sarana transportasi antar daerah juga terhambat. Terus yang ketiga, itu sarana transportasi di satu daerah termasuk ketersediaan jalanan dan pelabuhan menjadi salah satu pertimbangan pengusaha dalam menginvestasikan modalnya di suatu daerah atau negara. Oke, sekarang yang ketiga, pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia. Habis itu keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Nah, habis itu apa saja pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap pendidikan? Itu ada 3 hal. Yang pertama, tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan tingkat penghasilannya. Jadi dengan semakin tingginya dia pendidikannya,
itu juga memudahkan dia untuk masuk ke suatu pekerjaan yang kemudian dengan masuknya dia ke pekerjaan itu juga bisa memberikan dia suatu penghasilan. Jadi yang untungnya itu bukan sekedar pendidikannya juga, tapi seorang yang masuk pendidikan juga dapat untungnya. Nah, terus yang kedua, terdapat kecenderungan penduduk dengan ekonomi rendah memiliki anak-anak yang bersekolah maksimal pada tingkat pendidikan menengah. Habis itu yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan di semua daerah Indonesia agar anak-anak tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan yang diperlukan. Jadi semuanya dapat masuk ke dalam suatu pekerjaan, tidak ada yang diperbatasin, kecuali mungkin mereka yang miskin atau mungkin mereka yang tidak mampu lah. Nah, menurut Jojo Negoro, peran pendidikan dalam meningkatkan SDM itu ada 3. Jadi pendidikan berorientasi terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diwujudkan melalui program pemerataan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Habis itu yang kedua, pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional. Terus yang ketiga, pendidikan berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini kita sudah mengetahui peran, pengertian, habis itu pengaruh. Sekarang kita akan masuk ke dampak dan manfaatnya. Jadi pendidikan ini untuk manfaat, dia itu bisa memberikan kita pengetahuan yang luas. Selain pengetahuan yang luas, pendidikan juga memberikan kita kemudahan untuk memasuki ke dalam suatu pekerjaan. Nah, terus dengan kita masuk ke dalam suatu pekerjaan itu berpotensi meningkatkan SDM negara. Nah, terus dengan berpotensinya meningkatnya SDM negara itu juga bisa meningkatkan ekonomi negara. Nah, sekarang kita akan melihat dampak positif dan negatif dari pendidikan ini. Jadi dengan untuk dampak positifnya pendidikan itu kita bisa mulai dari ini TK yang kita akan belajar alfabet, terus SD kita akan belajar suatu perjumlahan dan pengurangan, terus SMP mempelajari rumus-rumus, terus dengan kita selesai SMP kita juga bisa memasuki jurusan-jurusan seperti jurusan IPS atau IPA yang mungkin kita tuh juga bisa masuk antara SMA atau SMK. Nah, terus setelah kita SMA atau SMK kita bisa masuk kuliah. Terus setelah kita masuk kuliah kita mendapatkan suatu sarjana yang kemudian ini sarjananya ada tingkatan. Jadi sini di dalam sistem pendidikan itu semakin tinggi pendidikan berarti semakin besar ekonomi, semakin besar peluang ekonominya. Nah, jenis pendidikan akademi itu ada S1, S2, S3. Jadi apa saja S1, S2, S3 itu apa artinya? Itu S1 ini adalah sarjana, itu tingkatan pertama atau tingkatan pertama dari sarjana kuliah. Kalau kita ada kuliah, kita selesai kuliah. Terus ada S2 atau magister, terus ada S3 atau doktor yang dia tuh tingkatan paling tinggi di dalam kuliahnya ini. Terus dan kita selesai kita kuliah, kita bisa memilih sesuatu pekerjaan sesuai dengan kelebihan kita. Terus dengan kita telah memilih pekerjaan, kita tuh juga berpotensi untuk meningkatkan SDM negara, yang dimana dengan meningkatnya SDM negara itu juga bisa mampu meningkatkan ekonominya negara. Terus kalau dari dampak negatifnya juga tergantung dari orangnya. Kalau misalkan dia sudah selesai kuliah tapi dia gak bisa masuk pekerjaan, entah itu karena memang pekerjaannya yang siki atau memang dia yang malas, ya ujung-ujungnya dia pengangguran gitu. Jadi dengan dia pengangguran, ya
ujung-ujungnya ekonomi negara nggak akan naik, nggak akan turun, tetap sama aja. Nah, sekarang kita akan belajar ekonomi. Apa itu ekonomi? Nah, ekonomi itu ibaratnya suatu usaha yang dimana itu adalah sebuah usaha yang mengatur kegiatan atau cara-cara melakukan seperti produksi, distribusi ataupun konsumsi. Nah, di contoh-contoh dari lembaga ekonomi itu sendiri atau tempat untuk peningkatan ekonomi itu sendiri, itu juga bisa dimulai dari industri, pabrik ataupun market. Yang dimana keduanya ini berjasa dan penting untuk ekonomi negara, untuk pertumbuhan ekonomi negara. Nah, dengan adanya lembaga ekonomi itu bisa juga mengatur sumber daya untuk negara, mau itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, yang dimana itu juga menentukan tingkatan ataupun pertumbuhan dari ekonomi itu sendiri. Nah, perusahaan dan koperasi memanfaatkan tenaga kerja dan transportasi untuk mendukung perdagangan antar daerah serta investasi di daerah mampu meningkatkan jika transportasi dan pendidikan berkembang. Jadi agar ekonomi kita tuh berkembang, itu pertama ya pastinya harus ada penduduk yang banyak, kemudian ada pendidikan yang baik, dan kemudian dengan adanya penduduk yang banyak dan pendidikan baik itu bisa menghasilkan suatu inovasi yang kemudian itu tercipta satu transportasi. Terus dengan tercipta satu transportasi itu juga bisa memudahkan kita untuk meningkatkan ekonomi negara. Jadi kita mendapatkan pendidikan yang baik, ya itu juga menghasilkan ekonomi yang besar atau meningkatkan ekonomi negara. Nah, sekarang saya akan bahas 4 soal yang Ibu Rosa berikan kepada saya. Soal pertama yaitu, menurut kalian mengapa harus ada ketergantungan antar ruang berkaitan dengan perpindahan penduduk, dan jelaskan pendapat saya. Jadi menurut pendapat saya itu alasan harus ada ketergantungan antar ruang berkaitan dengan perpindahan penduduk itu dikarenakan ada keterkaitan ekonomi yang membuat perpindahan penduduk dapat mempengaruhi ekonomi lokal. Contohnya peningkatan permintaan barang dan jasa. Habis itu yang kedua itu ada yang keterkaitan sosial yang membuat perpindahan penduduk dapat mempengaruhi lingkungan, polusi dan kerusakan lingkungan. Terus yang ketiga itu adanya keterkaitan lingkungan yang membuat perpindahan penduduk dapat mempengaruhi lingkungan hidup seperti peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan itu sendiri juga. Nah, nomor 2, tuliskan 5 manfaat utama yang kalian pahami berkaitan hubungan satu negara dengan negara lainnya. Nah, jadi 5 manfaat utama yang berkaitan dengan hubungan satu negara dengan negaranya itu ada 5, yaitu pertama perdagangan nasional, kedua kerjasama politik, ketiga pertukaran budaya, terus keempat itu kerjasama ekonomi, kelima itu adalah keamanan dan perjalanan. Habis itu nomor 4, seandainya kalian adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, apa yang ingin kalian lakukan agar hubungan internasional Indonesia dapat berjalan dengan lancar, dan berikan 3 hal yang akan kalian lakukan. Jadi 3 yang akan kita lakukan. Nomor 4 ini meningkatkan diplomasi dengan negara-negara strategis. Terus kedua, mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Terus ketiga, meningkatkan partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Sekarang yang nomor 3, minta maaf tadi sempat melewatkan salah satunya. Nomor 3 yaitu, menurut kalian hal apa saja yang diharuskan dilakukan negara Indonesia agar Indonesia mampu masuk dalam seluruh aktivitas internasional? Tuliskan 5 hal tersebut. Jadi 5 hal yang
mampu membuat Indonesia itu agar Indonesia itu mampu masuk ke dalam seluruh aktivitas internasional tuh pertama meningkatkan diplomasi dan kebijakan luar negeri, kedua meningkatkan investasi dan perdagangan internasional, terus ketiga itu mengembangkan infrastruktur dan teknologi, dan keempat itu adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, dan kelima itu adalah mengembangkan budaya dan industri kreatif. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan yang saya buat atau suatu error ataupun juga sesuatu yang tidak jelas dengan apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.